Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun yang lalu saya sempat mempresentasikan tentang Unlimited School. Banyak di antara kawan-kawan yang menertawakan dan mencemooh apa yang saya sampaikan tentang Unlimited School itu. Hari-hari ini jika kita perhatikan, maka konsep Unlimited School itu ternyata sangat cocok untuk diterapkan. Maka oleh karena itu saya ingin menjelaskan ide yang 2 tahun lalu saya presentasikan. Dan semoga konsep Unlimited School ini bisa diterapkan baik di Sekolah Bunyan Indonesia ataupun pesantren Mimbar Hufaz. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan konsep Unlimited School ini solusi bagi situasi dan kondisi pendidikan yang sedang terjadi di seluruh dunia. Apa yang saya maksudkan dengan Unlimited School? Unlimited School maksudnya adalah sekolah tanpa batas. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan karena membaca dan menulis merupakan modal dasar bagi seluruh manusia, sedangkan sekolah adalah lembaganya. Bisa jadi orang tidak bisa memasuki sebuah sekolah karena dia lembaga, akan tetapi semua orang wajib belajar. Terlebih dalam Islam, belajar di antara cara seseorang meningkatkan keimanan. Dan ketika keimanan ada dalam diri seseorang, maka orang tersebut harus menjadi manusia-manusia berilmu, bukan hanya sekedar meyakini tentang dogma, agar dia menjadi orang-orang yang beriman berdasarkan ilmu dan berilmu sebelum dia melakukan segala sesuatu. Inilah yang membedakan karakter seorang muslim dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian semuanya. Di tengah wabah seperti ini, bersekolah, hadir di ruang-ruang kelas menjadi dilema tersendiri bagi sekolah, bagi orang tua, bagi siswa, dan bagi masyarakat. Karena kerumunan orang bisa menjadi sebab carrier wabah, di mana wabah akan menyebar dengan semakin banyaknya kerumunan orang. Maka oleh karena itu kita harus memberikan solusi terhadap kondisi yang ada. Maka solusinya adalah dengan Unlimited School, sekolah tanpa batas. Di rumah, di kelas, bahkan di teras rumah, di taman, dimanapun Anda bisa belajar. Bagaimana caranya untuk mengaplikasikan Unlimited School ini? Yang paling dibutuhkan pada Unlimited School adalah seorang guru yang mumpuni. Dialah yang akan menjadi guru, coach, trainer,
seorang pengajar yang sekaligus juga seorang muallim, yang sekaligus seorang muaddib, seorang murabbi dan seorang mursyid. Dengan apa toolsnya? Toolsnya dengan pembelajaran online. Pembelajaran online inilah yang sangat dibutuhkan sekarang. Banyak aplikasi-aplikasi online yang bisa kita maksimalkan. Di antaranya Google Meet, Google Classroom, atau Zoom, atau Webex, dan yang lain-lainnya. Tapi ingat, ini hanya sebatas untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Nah, sesekali kita bisa mensirkulasikan santri-santri kita untuk hadir di kelas, untuk hadir di sekolah, untuk hadir di asrama. Jika hari ini kita memiliki sekitar kurang lebih 700 orang, maka kita bisa mensirkulasikan itu. Sebulan belajar di rumah, seminggu untuk memastikan apa yang dipelajari itu ada efeknya terhadap adab yang dimiliki oleh siswa. Sehingga kita tidak hanya sebatas tamattu akli, memberikan pemahaman-pemahaman intelektual, tapi juga kita mendorong untuk tamattu amali wal adabi. Mendorong setiap santri untuk mengamalkan apa yang dia ketahui, sehingga seimbanglah antara ilmu dengan amalnya. Ranah-ranah ilmu dan amal ini, jika kita lebih detilkan, maka ada 4 hal yang harus kita maksimalkan. Yang pertama adalah ranah spiritual. Yang kedua adalah ranah intelektual. Yang ketiga adalah ranah leadership. Dan yang keempat adalah ranah entrepreneurship. 4 inilah yang menjadi fokus pendidikan kita di Unlimited School. Kita harus memperhatikan seperti apa dinamika spiritual pada dirinya. Ini untuk memastikan bahwa setiap pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu yang dikaji ada korelasinya terhadap keimanan seseorang, keimanan murid. Dan keimanan inilah sebenarnya yang harus kita perhatikan. Karena apa manfaatnya jika bertambah ilmu tapi tidak bertambah imannya? Banyak orang pintar tapi kepintarannya untuk merusak karena ada hal-hal yang kosong, yaitu spiritualnya kosong. Bagaimana caranya untuk memantau dinamika intelektual? Maka kita bisa membagi kapasitas intelektual ini dengan intelektual atau keilmuan-keilmuan wajib, keilmuan yang sunnah, keilmuan yang mubah, keilmuan yang makruh, dan keilmuan yang haram. Maka fokus terlebih dahulu pada ilmu-ilmu yang wajib. Bisa baca tulis Al-Quran, ini wajib. Ma'rifat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Islam, ini wajib. 12 ilmu yang wajib dipelajari oleh semua kita dan semua peserta didik kita. Agar ilmu-ilmu wajib ini tuntas pembelajarannya, maka kita memiliki metode pengajaran yang kita sebut dengan super block method, atau bisa kita sebut juga dengan sistem sentra. Maksudnya bagaimana? Kita bisa mengajarkan berbagai macam ilmu dengan lebih simpel, dengan lebih mudah, dengan pola tersentra. Pekan ini kita belajar tauhid. Pekan berikutnya kita belajar fikih. Pekan berikutnya kita belajar akhlak. Pekan berikutnya kita belajar matematika dan yang lain-lainnya. Nah, ketuntasan-ketuntasan ini membutuhkan formulasi yang dengan formulasi itu setiap peserta didik akan semakin mudah mengajarkan inti-intinya, mengajarkan kunci-kuncinya. Ini lebih efektif daripada kita mengajarkan
dengan panjang lebar, akan tetapi dengan sistematika yang kurang tepat. Maka disinilah dibutuhkan al-madakhil atau al-madkhal, pengantar-pengantar setiap ilmu, pemetaan-pemetaan setiap ilmu secara komprehensif. Kita sudah memiliki itu dengan pola al-jadawil an-nafi'ah, ya. Pola dengan rasmul bayan, pola dengan mind map. Inilah yang akan menjadikan metodologi superblok atau metode sentra ini lebih mudah difahami oleh setiap peserta didik. Adapun untuk hal-hal yang lebih rinci, ya, maka ini bisa digunakan dengan metode penulisan ilmiah atau memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk menjelaskannya secara detail. Dan ini juga untuk mengukur sejauh mana tingkat kefahaman setiap peserta didik. Maka berikan kesempatan kepada mereka untuk mempresentasikan pemahaman-pemahaman mereka dengan lebih sistematis. Berikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk membuat video-video video-video tutorial dari mereka untuk menjelaskan apa yang mereka fahami, dan kita sarankan untuk di-upload di YouTube atau di medsos yang lain, sehingga selain untuk mengkristalkan pemahaman mereka, ini juga sebagai syiar agama yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi mereka belajar, kemudian mengajar, menyampaikan kepada yang lain. Ini sudah menjadi siklus generasi Rabbani, bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Atau kalau dalam surat Al-Alaq, ini juga menjadi sebuah siklus Iqra dan 'allama bil qalam. Iqra, membaca, mereka membaca lebih dalam apa materi-materi apa yang kita sampaikan, dan mereka juga 'allama bil qalam, menulisnya, mempresentasikannya, mengabadikannya dengan media-media sosial yang lain, baik YouTube ataupun yang lain-lainnya. Nah, ini kurang lebih untuk memantau dinamika intelektual setiap peserta didik. Yang ketiga adalah leadership. Kita pun harus memperhatikan ini karena kita ingin melahirkan generasi-generasi para pemimpin. Kepeloporan ini sangat penting dilakukan. Walaupun kita tidak melihat satu persatu setiap hari perkembangannya, tapi kita bisa mengantisipasi ini, mensolusikan hal ini dengan apa? Dengan mensirkulasikan seluruh santri-santri, disirkulasikan kapan di rumah, kapan di asrama, ya, di sekolah. Tidak usah terus-menerus ada di asrama, tapi kita bisa mensirkulasikan mereka kapan di rumah, kapan di asrama. Dan yang paling penting, ketika zaman seperti online seperti ini, seperti apa proses leadership mereka di tengah-tengah masyarakat. Ini kita yang harus kita pantau. Minimal dengan subscriber kita perhatikan berapa subscriber mereka. Seperti apa daya hunjam dan daya pengaruh mereka di masyarakat online. Ya, ini juga bisa menjadi sebuah solusi. Ya, karena dengan semakin banyak subscriber, itu menunjukkan bahwa kepeloporan mereka dalam satu bidang, kefakaran mereka dalam satu hal, itu semakin terlihat. Ya. Kemudian yang keempat adalah entrepreneurship. Entrepreneurship hari ini sangat mudah sebenarnya untuk terus digalakkan. Dengan memperbanyak subscriber itu sudah otomatis akan meningkatkan rating dan akan memberikan penghasilan. Walaupun sebenarnya saya tidak melihat seperti itu. Syiar ya syiar saja. Adapun efeknya pada masalah finansial itu hanya sebatas efek domino dari apa yang dilakukan. Nah, dunia entrepreneurship hari ini mendorong kita semuanya untuk menjadikan kita eksis. Karena dengan adanya lockdown seperti ini,
ketika masyarakat yang biasanya beraktivitas, melakukan aktivitas-aktivitas bisnis semakin tersendat dan terhalang, akan berpengaruh pada keuangan lembaga kita. Keuangan lembaga kita semakin tidak stabil karena banyak tunggakan-tunggakan. Tidak dalam kondisi lockdown saja, piutang dari orang tua itu sudah 3 miliar. Apalagi jika kita tidak mencarikan alternatif di tengah pandemi seperti ini, maka akan terjadi pembengkakan outstanding dari orang tua. Nah, kita sebagai lembaga pun harus memikirkan hal ini. Apa yang akan menjadikan lembaga kita masih terus bisa bernafas? Maka entrepreneurship yang sifatnya online, ya, baik kebutuhan sembako atau hal-hal yang lain yang bisa dijadikan sumber-sumber penghasilan, ini kita harus terus gali, ya. Contoh begini, setiap ikut pelajaran yang sifatnya super blok itu harus diharuskan terlebih dahulu membayar. Ya, jadi kalau tidak bayar tidak dapat passwordnya. Nah, ini diantara solusi-solusi pembiayaan yang cash, ya. Sehingga ada uang, Anda bisa belajar, nggak ada uang, ya Anda tidak bisa belajar. Nah, ini diantara salah satu contoh. Dan kita sebagai lembaga harus mencari solusi-solusi yang lain, ya, dengan menjual apa gitu. Contoh bibit ikan, bibit tanaman, bibit yang lain, ya, yang bisa menjadi solusi-solusi penambahan pendapatan kita semuanya. Karena memang ini adalah masa-masa sulit, kita juga harus mencari pundi-pundi keuangan yang lain agar kita bisa tetap eksis di tengah pandemi seperti ini. Saya membayangkan pandemi COVID-19 ini bagaikan kita sedang ada di tengah lautan, ya. Badai terus menerjang. Walaupun kita ada di lautan, tapi setiap kita memang ada di kapal yang berbeda-beda. Tapi dalam gelombang yang sama, dalam badai yang sama, maka setiap kita dituntut untuk tetap eksis, bisa mempertahankan lembaga ini dan mempertahankan soliditas kita semuanya, agar kita semuanya menjadi pemenang sampai ke tepian, tidak terhempas oleh ombak gelombang, badai, dan tidak menerjang batu karang. Saya tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan ada. Banyak orang yang mengatakan sampai akhir tahun, bahkan yang lebih radikal lagi 2 tahun. Ini membutuhkan pemikiran yang mendalam dan tepat, cepat, tepat, mendalam, agar kita semuanya bisa eksis, ya. Contoh, seluruh kekayaan kita konversi dengan emas. Ini juga solusi. Setiap kita menjaga agar tidak belanja hal-hal yang tidak terlalu kita butuhkan, ya. Kita juga harus melakukan efisiensi SDM. Jangan sampai SDM kita banyak sehingga kebutuhan kita untuk penggajian dan segala macam membengkak, tapi SDM kita tidak terlalu efektif. Ini juga efisiensi, ya. Dan apa hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan, tidak terlalu signifikan, maka kita harus melakukan efisiensi. Yang sangat penting bagi para guru adalah untuk menjaga kondisi spiritual, karena ini adalah daya hunjam dan daya ledak, ya. Daya hunjam itu maksudnya walaupun pola pendidikan kita dengan metode sentra ataupun metode super blok, tapi akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada setiap jiwa peserta didik kita. Dan ini juga membutuhkan spiritual tinggi, karena kita memasuki era baru yang jika kita tidak memiliki spiritual yang tinggi, maka kita pula akan bosan, bahkan mungkin kita akan stres sendiri. Karena kita terus ngomong hanya sendirian, tidak ada
anak-anak, tidak ada peserta didik, tidak ada santri di depan kita. Ya. Dan yang selanjutnya, daya hunjam dan daya ledak ini difasilitasi dengan setiap kelas, setiap asrama, setiap tempat itu harus menjadi studio. Maka kemampuan video editing, desain grafis itu menjadi kemampuan dasar bagi setiap pendidik, ya. Dan kemampuan untuk berbicara di depan handphone itu prasyarat yang harus kita miliki semuanya. Jadi berbicara di depan handphone, kemudian memiliki kemampuan video editing, desain grafis, kemudian mengelola medsos, ya, kemudian ilmu yang spesifik. Ini diantara skill yang harus dimiliki oleh setiap guru, dan jika tidak memiliki itu maka kita lakukan efisiensi, ya. Kita semuanya seakan-akan harus seperti kok rajulun ka'alfin, seorang tapi kualitas kita menjadi manusia yang bagaikan 1000 orang. Ini beberapa gambaran, ya, yang harus saya sampaikan kepada antum semuanya agar menjadi bahan pertimbangan menentukan kurikulum sesuai dengan tantangan zaman, ya. Bagaimana kurikulum sesuai tantangan zaman itu, ya kurang lebih saya gambarkan seperti itu, sehingga kurikulum yang kita buat itu tidak kurikulum yang ketinggalan zaman, tidak menjadi solusi bagi dunia kita, bagi situasi dan kondisi yang kita hadapi, sehingga antara kondisi yang sedang kita hadapi dengan kurikulum yang sedang kita rumuskan itu harus solutif, bukan centang perenang, yang satu berjalan kemana, yang satu berjalan kemana, bagaikan api jauh dari panggang, panggang jauh dari api, nggak nyambung, menjadi tidak solutif. Semoga ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya untuk kita bicarakan lebih dalam ketika kita nanti sudah bertemu lagi, ya, baik secara fisik ataupun secara online dengan media-media yang biasa kita gunakan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang jelas ini sebagai bahan renungan bagi kita semuanya untuk lebih diperdalam lagi, sehingga kita memiliki formulasi-formulasi yang baru dan formulasi yang tepat untuk pengembangan lembaga kita ke depan sebelum tahun pelajaran baru kita mulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mengokohkan derap langkah perjuangan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang sukses berkah, para pemenang-pemenang kehidupan dunia dan akhirat, bukan para pecundang. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.